Baik, sebelumnya selamat pagi Bu Nia dan teman-teman. Selamat pagi. Baik, kali ini saya Elisa Putri Maharani sebagai moderator akan memandu jalannya diskusi kita pada pagi hari ini. Nah, pada hari ini kita akan berdiskusi terkait materi kerjasama koperasi dan bidang usaha lain. Sebelumnya, terima kasih kepada kelompok penyaji yang sudah menyampaikan materinya di WA Group, dan terima kasih juga kepada kelompok pembahas yang sudah memberikan pertanyaan, menyusun pertanyaan untuk jalannya diskusi kita pada pagi hari ini. Ada baiknya sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, saya akan menyampaikan rangkaian kegiatan. Yang pertama, hari ini akan dimulai dengan doa pembuka yang nantinya akan dipimpin oleh Ardian, Bernardus Ardian. Kemudian akan dilanjutkan sesi pertama, yaitu dari kelompok pembahas. Mungkin untuk waktu diskusi sesi pertama ini kurang lebih 30 menit ya, teman-teman. Mohon diperhatikan. Selanjutnya, Berapa menit, Mbak? 30 menit, Bu. Kurang, Mbak. 45 mungkin ya. Yang untuk sesi pembahas kan ini? Ya, Bu. Sesi pembahas. Iya. Ya, oke. Waktunya ralat ya, teman-teman, 45 menit. Dan setelah itu akan dilanjutkan sesi kedua, yaitu penyampaian pertanyaan dari para audiens. Diharapkan teman-teman dapat berkontribusi. Kemudian selanjutnya penambahan materi dari bunyinya ya, mungkin kita akan menyesuaikan. Lalu terakhir diskusi diakhiri dengan doa penutup yang akan dipimpin oleh Ardian. Kemudian notulensi kita pada hari ini yaitu Sicilianini dan Kak Iren Trisela. Lalu sebelum kita mulai kegiatan kita, ada baiknya kita terlebih dahulu memulai dengan doa. Silahkan Bernardus Ardian untuk memimpin doa. Baik, Elis. Baik, Bu Nia dan teman-teman, sebelum kita mengawali perkuliahan pada hari ini, marilah kita berdoa. Saya akan memimpin doa secara Katolik, teman-teman yang lain dapat menyesuaikan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat pagi ya Bapa, puji dan syukur kami aturkan kehadirat-Mu atas berkat yang melimpah yang telah Kau berikan kepada kami. Ya Bapak, kini kami akan melaksanakan perkuliahan pada hari ini. Berkatilah agar perkuliahan pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Demi Kristus, Tuhan yang mengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Ardian telah memimpin doa kita pada hari ini. Baik, untuk mempersingkat waktu, kelompok 6 telah mengirimkan beberapa pertanyaan di WA Group. Silahkan kelompok 6 untuk menyampaikan pertanyaan pertama, yaitu pertanyaan dari Hotni Melan Sinaga. Dipersilahkan Melan Sinaga untuk menyampaikan pertanyaannya kepada kelompok penyaji. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu kepada kami, kelompok pembahas. Di sini saya Melan mau bertanya kepada kelompok penyaji. Di mana pertanyaan yang pertama yaitu, jadi saya ingin bertanya pada slide 7 di poin yang pertama. Bagaimana proses terbentuknya suatu organisasi baru yang berbadan hukum tersebut? Terima kasih. Apakah bisa diterima pertanyaan dari Melan Sinaga, kelompok penyaji? Bisa, Elis. Baik, terima kasih. Silahkan kelompok penyaji untuk mempersiapkan jawabannya. Baik, mungkin kami dari kelompok penyaji meminta waktunya sebentar untuk diskusi ya, Elis. Baik, Natasha.
Baik, Elis. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Melan. Oke. Jadi, tadi Melan bertanya tentang bagaimana proses terbentuknya suatu organisasi baru yang berbadan hukum. Sesuai dengan informasi yang saya dapat, jadi sebelum organisasi baru tersebut berdiri, harus ada mengumpulkan syarat-syarat administrasinya, seperti akte pendirian, ADART, program kerja, susunan kepengurusan, biodata pengurus, dan formulir isian. Terus setelah syarat-syarat tersebut terkumpul, ada beberapa tahapan yang harus dilewati. Untuk tahapannya, yang pertama adalah pendirian. Jadi proses pendiriannya sendiri dilakukan dengan akta notaris, kecuali untuk pendirian organisasi oleh orang asing atau bersama-sama dengan orang asing akan diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintahan. Proses tahap yang kedua yaitu pengesahan. Status badan hukum bagi organisasi baru timbul setelah akte pendirian yang dibuat oleh notaris memperoleh pengesahan dari Menkumham yang dilaksanakan oleh Kanwil Depkeham setempat. Pengesahan dari pemerintah tersebut harus diberikan paling lambat 30 hari sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap. Untuk tahap ketiga yaitu pengumuman. Akte pendirian organisasi yang telah disahkan oleh badan hukum wajib diumumkan dalam tambahan berita negara. Pengumuman tersebut harus diajukan permohonannya paling lambat 30 hari sejak akte pendirian disahkan. Untuk tahap yang keempat yaitu perkumpulan berbadan hukum. Perkumpulan Indonesia yang sudah berbadan hukum harus didaftarkan dalam suatu register khusus kepada kepaniteraan pengadilan negeri dan diumumkan dalam berita acara negara tersebut. Mungkin dari aku seperti itu, dari teman-teman yang lain bisa menambahkan. Baik, terima kasih Natasha untuk jawaban yang telah diberikan. Atau mungkin ada tambahan dari kelompok penyaji, dari teman-teman kelompok penyaji. Dipersilahkan jika ingin menambahkan. Apakah cukup, Natasha dan teman-teman? Ya, sepertinya cukup ya, Natasha dan teman-teman. Untuk kelompok 6, terkhusus Melan Sinaga, apakah jawaban dari Natasha ini sudah cukup atau ada yang ingin ditanyakan lagi? Baik, berarti begini ya Natasha, jika kita simpulkan berarti yang pertama itu kita harus mengumpulkan dan memenuhi persyaratan yang ada, kemudian kita melalui beberapa tahapan seperti yang Natasha bilang. Begitu ya Natasha ya? Iya Melan, seperti itu. Karena ini berbadan hukum, jadi harus melakukan tahap-tahap tersebut dan mengumpulkan persyaratan yang sudah ditentukan oleh negara. Baik, terima kasih Natasha. Sama-sama Melan. Terima kasih kepada Melan dan Natasha yang sudah memberikan dan menjawab pertanyaan pertama. Selanjutnya, saya akan menyampaikan pertanyaan kedua, yaitu dari Ignatius Desma Calvarino. Rino. Apakah Rino ada di Zoom? Ada, Elis. Baik, Rino, silahkan disampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih Elis atas waktunya. Saya akan membacakan pertanyaan nomor 2. Dalam slide 13, pada bagian kerjasama koperasi dengan badan usaha bukan koperasi, poin kedua dikatakan tanpa membentuk organisasi baru yang berbentuk badan hukum. Apa yang dimaksud dari poin nomor 2 tersebut? Terima kasih. Terima kasih Rino telah menyampaikan pertanyaan nomor 2. Silahkan kelompok penyaji untuk menyiapkan jawaban dari pertanyaan Rino. Baik, terima kasih atas
pertanyaannya. Kami dari kelompok meminta waktu sebentar untuk berdiskusi. Terima kasih. Baik, Dia. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Rino. Saya akan mempertegas ulang mengenai kerjasama antar koperasi dan bukan koperasi. Koperasi dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain dari luar koperasi. Dalam kerjasama ini didasarkan pada prinsip usaha yang saling menguntungkan. Untuk poin kedua, mengenai dikatakan tanpa membentuk organisasi baru yang berbentuk badan hukum. Maksudnya adalah dalam badan hukum ini kerjasama itu dibentuk dalam kemitraan antara koperasi dengan perusahaan besar, lebih merupakan tanggung jawab sosial dalam rangka membantu dan membina koperasi. Nah, contohnya itu contoh dari kerjasamanya itu adalah proyek atau kemitraan, yaitu induk koperasi pegawai negeri yang mengadakan kerjasama dengan GKPN atau Gabungan Koperasi Pegawai Negeri Daerah Istimewa Yogyakarta dalam bentuk proyek pembangunan perumahan sehat bagi pegawai negeri yang berkedudukan di Yogyakarta. Begitu. Apakah ada teman lain yang akan menambahkan? Dipersilahkan kelompok penyaji untuk menambahkan jika ada yang ingin ditambahkan. Sudah cukup, Dia? Sudah, Elis. Baik, terima kasih Dia dan kelompok penyaji yang sudah menyajikan jawaban. Maaf. Baik, selanjutnya, oh iya, apakah dari kelompok pembahas sudah jelas atau ada hal lain yang ingin ditanyakan lebih lanjut? Sudah jelas, Elis. Oke, baik. Terima kasih, Rino. Selanjutnya, kita akan lanjutkan untuk pertanyaan ketiga dari Kak Ignatius Indra. Apakah hadir di Zoom? Kak Ignatius Indra. Hadir, Pak. Hadir. Ya. Silahkan, Kak Indra, untuk menyampaikan pertanyaannya. Terima kasih atas waktunya, Mbak Elis. Saya akan bertanya tentang kerjasama koperasi, bagian manfaatnya. Nah, jika bicara tentang kerjasama koperasi, pasti itu ada suatu manfaat untuk meningkatkan
kelompok masyarakat. Nah, seiring dengan perkembangan zaman, pasti juga ada hambatan dan tantangan untuk koperasi itu sendiri. Nah, pertanyaan saya, coba berikan penjelasan tentang hambatan, tantangan, dan strategi koperasi dalam menghadapi persaingan global, terkhusus dalam peningkatan perekonomian. Terima kasih. Terima kasih Kak Indra untuk pertanyaan yang telah diberikan. Dipersilahkan untuk kelompok penyaji mempersiapkan pertanyaannya terkait dengan hambatan, tantangan, dan strategi koperasi dalam menghadapi persaingan global, khususnya dalam peningkatan perekonomian. Singkatnya seperti itu ya, teman-teman. Baik, kami meminta waktunya sebentar untuk berdiskusi ya. Baik, Kak. Dipersilahkan. Sambil menunggu jawaban dari kelompok penyaji, teman-teman yang belum menuliskan nama dan NIM di room chat, dipersilakan untuk menulis ya, karena ini kita partisipannya ada 34. Dipersilakan untuk yang belum menuliskan untuk segera menuliskan. Terima kasih. Baik, Elis, saya akan menjawab pertanyaan dari Ignatius Indra. Dalam menjalankan perannya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, koperasi dihadapi oleh banyak hambatan dan tantangan di era persaingan global ini. Jika dilihat dari kondisi perkembangan koperasi di Indonesia pada saat ini, hambatan dan tantangan yang dihadapi dapat dipaparkan dari segi internal, yakni adanya kurangnya modal dan keterbatasan teknologi, serta dari segi eksternal, yakni masalah perizinan, serta lemahnya kegiatan branding dan promosi. Salah satu faktor hambatan utama bagi sektor koperasi untuk bersaing dalam era globalisasi adalah kualitas sumber daya manusia itu sendiri atau SDM sebagai pelaku UMKM yang secara umum masih rendah. Sebagian masyarakat enggan masuk sebagai pengelola koperasi karena dinilai tidak menjanjikan masa depan. Seperti itu. Baik, terima kasih untuk Kak Arum telah menyampaikan jawaban dari pertanyaan ketiga. Jadi intinya adalah yang menjadi hambatan itu branding dan kualitas SDM ya, seperti itu. Apakah kelompok pembahas sudah jelas untuk jawaban yang telah diberikan? Sebelumnya tadi kan dijelaskan tidak menjanjikan untuk masa depan. Nah, itu apakah dengan adanya peningkatan akses teknologi informasi langsung mengubah mindset dari masyarakat tentang hal tersebut? Itu gimana, Mbak? Baik, saya akan mencoba menjawabnya. Kemungkinan iya, karena jika teknologi ditingkatkan,
maka informasi akan diperoleh dengan mudah dan cepat. Baik informasi mengenai pasar produksi maupun pasar faktor produksi untuk memperluas jaringan pemasaran produk yang dihasilkan oleh koperasi. Dengan adanya akses teknologi informasi yang memadai, akan memudahkan koperasi dalam menguasai pasar, baik pasar dalam negeri maupun pasar luar negeri secara efisien. Selain itu, strategi koperasi dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, koperasi melaksanakan berbagai pembinaan dan pelatihan, baik yang bersifat teknis maupun manajerial. Seperti itu. Apakah menjawab? Jadi dengan adanya akses teknologi informasi itu yang memadai ya, yang bisa dibilang memadai yang pada zaman sekarang itu memudahkan operasi dalam menguasai pasar. Iya, seperti itu. Terima kasih cukup menjawab. Ya, sama-sama. Terima kasih kepada Kak Arum yang sudah menjelaskan kembali pertanyaan sanggahan dari Kak Ignatius Indra. Sudah cukup jelas ya Kak untuk penjelasannya? Cukup. Terima kasih. Baik, selanjutnya pertanyaan keempat. Pertanyaan keempat yaitu dari Paulina Angel. Apakah ada di sini? Paulina Angel? Halo. Baik, Paulina Angel dipersilahkan untuk membacakan pertanyaan keempat. Baik, terima kasih Elis waktu dan tempatnya. Saya akan membacakan pertanyaan dari saya. Pada slide 11 itu dikatakan maksud dan tujuan pembentukan Dewan Koperasi Indonesia yaitu menyebarkan, memelihara, dan mempertahankan cita-cita koperasi. Saya ingin bertanya, apa yang dimaksud dengan memelihara cita-cita koperasi dan contoh dari memelihara cita-cita koperasi itu seperti apa? Terima kasih. Terima kasih Angel untuk pertanyaan yang sudah disampaikan. Apakah kelompok penyaji sudah jelas dengan pertanyaannya? Baik, terima kasih. Sebelumnya kami minta waktunya sebentar untuk mendiskusikan pertanyaan tersebut. Baik, dipersilakan Irfan. Mungkin teman-teman yang jaringannya bagus, baik, bisa menyalakan kameranya ya teman-teman, supaya tidak sepi. Terima kasih.
Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Angel. Yang dimaksud dengan memelihara cita-cita koperasi itu yaitu menjaga cita-cita koperasi yang sudah ada agar tetap dan terus dijalankan sampai cita-cita koperasi tersebut terwujud. Dan jika sudah terwujud, cita-cita tersebut tetap terus berlanjut untuk kesejahteraan anggotanya. Terus contoh dari memelihara cita-cita koperasi itu, contohnya sebuah koperasi usaha memiliki suatu cita-cita untuk memberikan atau menyediakan kebutuhan pokok anggotanya. Nah, koperasi ini harus bisa untuk memelihara cita-cita mereka tersebut agar terus dapat menyediakan kebutuhan anggotanya. Seperti itu. Baik, terima kasih Irfan untuk jawaban yang telah disampaikan. Apakah kelompok pembahas sudah jelas? Oh iya, sudah jelas Elis dan Irfan. Ya, baik, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya itu pertanyaan kelima dari Hotni Melan Sinaga. Hotni Melan Sinaga mungkin bisa menyampaikan pertanyaannya. Baik, pertanyaan selanjutnya akan saya bacakan, yaitu, jadi saya ingin bertanya mengenai bentuk kerjasama diagonal pada slide 5 di PPT ya teman-teman, yang dimana bentuk kerjasama diagonal ialah kerjasama antara koperasi primer dengan koperasi sekunder yang tidak sejenis, dan antara koperasi dengan non-koperasi. Pada contoh yang sudah diterangkan ialah koperasi pegawai UPN dan Bank BRI. Nah, yang menjadi pertanyaan saya ialah, apa manfaat yang didapatkan oleh koperasi pegawai UPN dengan adanya melakukan kerjasama tersebut? Dan dengan adanya kerjasama tersebut, program-program apa yang dilakukan oleh koperasi pegawai UPN dalam meningkatkan usahanya? Terima kasih. Terima kasih Melan untuk pertanyaannya. Apakah bisa diterima kelompok penyaji? Baik Elis, kami dari kelompok 7 mungkin minta waktunya sebentar untuk berdiskusi. Ya, baik Yogi. Dipersilahkan untuk diskusi. Baik Elis, saya mungkin mau menjawab pertanyaan dari Melan. Iya, silakan. Yang pertanyaan pertama, apa manfaat yang didapatkan oleh koperasi pegawai UPN dengan adanya peningkatan kerjasama tersebut? Manfaat yang didapatkan koperasi UPN adalah meningkatkan pemberian pelayanan kepada anggota-anggotanya, khususnya dalam pemberian kredit kepada anggotanya. Itu, dan contoh program-program yang sudah dilaksanakan itu ada program pinjaman, itu ada pinjaman sebrakan, terus ada program pinjaman reguler, dan ada program pinjaman pendidikan dan pinjaman ibadah. Dan selain program pinjaman itu ada juga program simpanan, yaitu
Siaga Pro. Itu dijadikan alternatif sebagai pilihan bagi anggota koperasi untuk Itu program simpanan apa program pinjamannya siapa itu ya, Mas? itu programnya koperasi UPN. Ini kan yang ditanyakan adalah bentuk kerjasama antara koperasi UPN dengan Bank BRI kan, manfaatnya apa gitu ya? Ini kerjasama horizontal ya teman-teman. Maka apa contohnya? Kalau yang kamu contohkan tadi misalnya bentuk-bentuk apa bidang bentuk-bentuk pinjaman dan sebagainya dari koperasi tersebut itu kan bukan kerjasama dengan BRI toh. Itu memang program koperasi tersebut, jadi tidak tepat kalau contohnya itu. Oh, baik Bun ya, mungkin kita minta waktunya sebentar untuk diskusi lagi. Ya.
Mbak, tadi yang ditanyakan di slide kelompok nomor berapa, Mbak? Slide nomor 5, Bu. Bagaimana kelompok penyaji? Apakah sudah menemukan jawabannya? Elis, mungkin bisa di-skip dulu, lanjut ke pertanyaan selanjutnya dulu. Kami sedang proses diskusi, Elis. Baik, Natasha. Untuk pertanyaan... Saya saja yang jawabkan. Baik, Bu Nia. Tambahan-tambahan materi sudah saya sampaikan kepada kelompok ya, teman-teman. Jadi seharusnya sih sudah ditambahkan. Kemudian memang kemarin saya menyampaikan kepada kelompok bahwa boleh sih contoh saya itu di duplikat ya, istilahnya diambil oleh kelompok. Tapi ya jangan lupa kelompok menambahkan ya. Menambahkan contoh lain. Saya belum melihat ini di dalam kelompok, bahwa tambahan contoh lain apa. Terus tidak hanya menyalin ya teman-teman, tapi juga dipahami begitu. Kalau kalian menyalin ya harus memahami. Dan misalnya kok saya muncul pegawai Koperasi Pegawai UPN dan Bank BRI ini sudah melalui survei tahun lalu gitu ya, beberapa waktu lalu itu. Gitu ya. Nah, bisa saja kamu menanyakan ke temanmu atau mungkin dalam surveimu yang dilakukan oleh kelompok ini mana yang kerjasama diagonal gitu kan, itu kan justru lebih baik begitu. Gitu ya kelompok. Baik, Ibu. Nah, contoh kerjasama Koperasi Pegawai UPN dengan Bank BRI misalnya, ini kan Koperasi Pegawai UPN, ada beberapa bidang usahanya. Dan misalnya koperasi ini gitu ya teman-teman, terkait permodalan bisa saja kan koperasi ini meminjam Bank BRI. Tapi ini adalah kerjasama antara koperasi primer dengan sekunder yang tidak sejenis atau antara koperasi dan non koperasi. Jadi konteksnya adalah kerjasama di bidang yang selain permodalan, gitu ya. Contohnya apa? Misalnya Koperasi Pegawai UPN dan Bank BRI, misalnya yang menjadi Koperasi Pegawai UPN, kalau mau kredit di Bank BRI mendapatkan diskon bunga khusus, misalnya seperti itu. Kalau normal misalnya Bank BRI diskon bunganya misalnya ya untuk Bank BRI misalnya 14% per tahun. Nah ini kalau yang menjadi Koperasi Pegawai UPN misalnya 9% per tahun. Nah seperti itu teman-teman bentuk kerjasamanya. Gitu ya. Tapi bukan programnya Koperasi UPN gitu. Terus yang kedua contoh yang lain misalnya ya Koperasi UPN misalnya dengan Honda Motor misalnya. Bentuk kerjasamanya apa? Misalnya kalau kredit ya anggota Koperasi UPN melalui Koperasi UPN itu mengajukan kredit kepemilikan kendaraan bermotor di Honda, ini kalian catat sendiri ya karena kelompok tidak memberi contoh yang lain. Ya, tadi anggota Koperasi Pegawai UPN kredit ya di Honda Motor. Sementara itu
sudah ada kerjasama antara koperasi UPN dengan Honda Motor. Bila anggota koperasi UPN ini nanti siapapun ya kredit motor di Honda, maka akan mendapatkan diskon khusus atau akan mendapatkan kredit dengan angsuran yang bunganya lebih murah. Seperti itu teman-teman, dibandingkan dengan yang non anggota koperasi UPN. Nah, kenapa kok koperasi ini melakukan kerjasama dengan non koperasi? Ya tentu tujuannya untuk kesejahteraan anggotanya. Misalnya ya, ada tawaran dari Honda, ada tawaran dari Bank BRI atau tawaran dari lain, seperti tadi ya, kredit dengan bunga yang lebih rendah. Kemudian ada diskon khusus, ada perlakuan khusus, misalnya syarat-syaratnya dipermudah. Gitu ya. Itu tentunya kalau koperasi ini menyetujui untuk kerjasama dengan pihak non koperasi ini, ya tentu untuk kesejahteraan anggotanya. Misalnya yang pertama, anggota bisa lebih mudah untuk memiliki kendaraan bermotor dengan harga yang lebih terjangkau atau dengan kredit yang lebih terjangkau. Kemudian dengan syarat yang lebih lunak, dengan syarat yang atau proses yang lebih mudah. Seperti itu contohnya ya teman-teman. Saya sudah memberi 2 contoh. Nah, teman-teman bisa mencari beberapa contoh lain. Nah, ini juga bisa kalian gali ketika kalian survei. Apakah koperasi yang kalian survei itu melakukan kerjasama horizontal dengan koperasi lain, misalnya sesama koperasi primer atau sekunder dengan sekunder itu. Saya lihat kalian kebanyakan primer ya. Kemudian vertikal. Nah, koperasimu itu di bawahnya koperasi sekunder yang mana gitu. Kalian tanyakan itu. Kemudian kerjasama diagonal ini apa saja. Gitu. Gitu teman-teman, apakah sudah jelas? Nampaknya sudah saya jelaskan dengan sangat detail. Terima kasih Bunia telah membantu menjawab. Ya, sama-sama. Gimana penanya? Ada lagi mau ditanyakan? Cukup jelas Ibu, terima kasih ya Bu atas penjelasannya. Ya, sama-sama. Jelas ya Mbak Melan? Jelas Ibu. Oke. Nah, siapa tahu koperasinya Melan ini juga sebetulnya melakukan kerjasama diagonal. Nah, dicari tahu aja. Kan mumpung survei di koperasi tersebut. Gitu. Silakan dilanjutkan dengan pertanyaan yang lain. Baik, Bunia, terima kasih telah membantu kelompok penyaji dalam menjawab pertanyaan. Selanjutnya, untuk mempersingkat waktu ya, teman-teman. Menuju ke pertanyaan ke-6 oleh Ignatius Desma Calvarino. Akan saya bacakan saja. Pada slide 9, pada pihak ketiga. Apa yang dimaksud dari kemampuan tawar mereka pada pihak ketiga? Apakah jelas pertanyaannya? Baik, jelas Elis. Kami minta waktu sebentar untuk berdiskusi. Baik, dia dipersilakan untuk mempersiapkan jawaban dari pertanyaan ke-6.
selagi menunggu jawaban dari kelompok penyaji, mungkin teman-teman yang lain bisa mempersiapkan pertanyaannya dari sekarang ya, untuk sesi kedua nanti. Terima kasih. Dan bagi teman-teman yang belum menuliskan nama dan NIM-nya di room chat, untuk segera menulis ya, supaya tidak lupa. Baik, Eli, saya akan menjawab pertanyaannya dari Dino tadi mengenai kemampuan tawar. Kemampuan tawar atau daya tawar adalah kekuatan pengaruh relatif dari masing-masing pihak dalam negosiasi, perselisihan, atau pertukaran. Nah, dalam hal ini pihak ketiga yang dimaksud adalah masyarakat. Di luar koperasi yang mempercayakan koperasi tersebut untuk menyimpan uangnya dengan perjanjian yang sudah ditetapkan. Nah, untuk contoh kemampuan tawar dalam koperasi ini yaitu ada 2 koperasi usaha bekerja sama. Kemudian ketika mereka melakukan tawar-menawar dengan supplier atau pihak ketiga, mereka memiliki kemampuan yang besar sehingga kemungkinan tawar-menawar dengan pihak ketiga bisa terwujud. Begitu dari saya, mungkin ada teman lain yang akan menambahkan. Baik, terima kasih Dia untuk jawaban yang telah diberikan. Apakah ada tambahan lain dari anggota kelompok penyaji? Atau sudah cukup? Bagaimana Dia? Dari saya sudah cukup. Sudah cukup ya. Kelompok pembahas apakah bisa menerima jawaban dari kelompok penyaji? Bisa, Elis. Saya tambahkan ya. Baik, Bunia. Baik, teman-teman. Saya contohkan terkait dengan bargaining power ya, teman-teman, atau kemampuan tawar. Ini misalnya ya, terkait kerjasama horizontal misalnya, ada koperasi produksi pengrajin perak di kota Yogyakarta ya, di kota gede. Kemudian misalnya koperasi ini bekerja sama dengan koperasi UNY, koperasi mahasiswa UNY kan. Di koperasi mahasiswa UNY kalau kalian ke sana ada showroom ya, ada semacam seperti tos serba begitu. Nah, misalnya kerjasama ini adalah koperasi produksi perak ini bisa memasarkan produksi peraknya atau perhiasan-perhiasan perak ke koperasi Kopma UNY. Nah, keuntungan bagi koperasi UNY ini kan mereka bisa menambah barang dagangan gitu ya dengan lebih mudah, harganya lebih murah, sehingga mereka juga bisa menjual dengan harga yang relatif lebih murah misalnya gitu. Nah, bagaimana dengan manfaat yang dirasakan oleh pengrajin perak? Nah, inilah yang dimaksud dengan bargaining power. Jadi, ketika pengrajin perak ini nanti memasarkan produknya di Kopma UNY gitu ya, dalam proses kerjasama, mereka misalnya produk ini harus memenuhi standar tertentu atau bukan produk dengan kualitas yang kurang baik. Ya, harganya lebih murah tapi kualitas kurang baik. Nah, tidak begitu juga. Pasti UNY juga inginnya kualitas yang baik. Koperasi perak ini juga akan memberikan sebagai bargaining power mereka akan memberikan kualitas perhiasan perak yang kualitasnya sangat baik dengan harga yang mungkin bisa harga grosir atau
dapat kortingan sedikit, sehingga kerjasama bisa berjalan dan saling menguntungkan. Selain itu, juga terkait dengan, oh ini produk dari pengrajin perak ini diterima di Kopma UNY. Nah, ini bargaining power ketika nanti dia menawarkan produk itu untuk di koperasi lain, misalnya koperasi X gitu ya. Nah, dia akan memberikan ini sudah diterima dan dipasarkan loh di koperasi UNY. Nah, ini akan menjadi bargaining power produknya perhiasan perak itu. Nah, sehingga dengan demikian akan membantu produk ini memiliki bargaining power yang lebih baik dan bisa diterima misalnya di beberapa koperasi lain atau beberapa bisnis lain kalau itu kerjasama koperasi dengan non-koperasi seperti itu. Apakah lebih jelas? Bagaimana kelompok pembahas? Apakah lebih jelas? Halo, kelompok pembahas. Kalau dari saya jelas, Alice mungkin bisa dari Rino, kan dia yang bertanya. Rino? Sudah jelas, Alis. Oke. Terima kasih. Ya, seharusnya sudah jelas karena saya sudah sangat detail ya, teman-teman. Bahkan saya contohkan per detailnya tadi. Terima kasih kepada Bu Nia telah menambahkan jawaban untuk pertanyaan nomor 6. Nah, pertanyaan terakhir ini datang dari Kak Ignatius Indra. Mungkin Kak Ignatius Indra bisa membacakan pertanyaan terakhir. Ya, terima kasih, moderator. Nah, pada slide 12 dan 13 kan ada beberapa bentuk kerjasama koperasi dengan badan usaha lainnya. Atau bisa dibilang itu kerjasama koperasi dengan pelaku ekonomi lainnya. Nah, pertanyaan saya, bantuan dari pemerintah seperti apa yang bisa dalam meningkatkan peran koperasi agar dapat tumbuh dan berkembang mandiri? Bantuan dari pemerintah seperti apa yang bisa merealisasikan hal tersebut? Nah, coba berikan contoh yang lain kerjasama keterkaitan dengan usaha koperasi dengan sektor BUMN lain. Terima kasih Kak Indra untuk pertanyaan yang telah disampaikan. Silahkan kelompok penyaji untuk mempersiapkan jawaban dari pertanyaan terakhir. Baik, Alice, kami minta waktunya sebentar ya untuk berdiskusi. Baik, Kak. Dipersilahkan. Baik, Alice, saya akan mencoba menjawab ya. Kalau
keterkaitan koperasi dengan sektor BUMN itu mungkin contohnya dari PT Dharma Niaga ini membina petani ketimun di Sumatera Barat dan Sulawesi Selatan dengan menyediakan sarana produksi beberapa bibit serta pupuk, sprayer, dan obat-obatan. Serta ada dari PT DSI Sarinah, yaitu membina para pemasok pengusaha kecil dengan menjamin pembayaran kredit usaha kecil atau KUK yang disalurkan oleh Bank Dagang Negara. Lalu ada PT Mega Citra yang membina petani jahe di Sumatera Utara dengan pola sebagaimana dilakukan perseroan lainnya. Seperti itu. Mungkin kalau dari kelompok ada yang menambahkan, silahkan. Bagaimana anggota kelompok lain? Apakah ada tambahan? Sepertinya cukup ya, teman-teman. Untuk kelompok pembahas, apakah sudah jelas jawaban yang diberikan? Coba tadi itu nampaknya saya sempat koneksinya tidak stabil ya. Tadi gimana Mbak? Jawabannya tadi gimana? Diulang lagi. Oh, baik, Bu. Keterkaitan badan usaha koperasi dengan sektor BUMN itu antara lain ada PT Dharma Niaga yang membina petani ketimun di Sumatera Barat dan Sulawesi Selatan dengan menyediakan sarana produksi bibit, pupuk, dan obat-obatan. Serta ada PT DSI Sarinah dengan membina pemasok pengusaha kecil dengan menjamin pembayaran kredit usaha kecil atau KUK yang disalurkan oleh Bank Dagang Negara. Lalu ada PT Mega Citra yang membina petani jahe di Sumatera Utara dengan seperti yang dilakukan PT Niaga, yaitu menyediakan sarana bibit, pupuk, dan obat-obatan. Seperti itu, Ibu. Ya, saya sudah mendengar. Coba silakan ditanggapi oleh kelompok pembahas. Bagaimana, Kak Ignatius Indra, apakah ada hal lain yang ingin ditanyakan atau sudah cukup jelas? Sudah jelas belum kelompok pembahas? Atau ada yang mau ditanyakan? Silakan. Bagaimana Melan Sinaga? Itu mic-nya Kak Indra katanya sedang bermasalah. Suaranya nggak bisa masuk katanya. Tapi katanya udah cukup jelas katanya. Baik, terima kasih untuk jawaban yang telah diberikan dan pertanyaan yang telah disampaikan sebagai pertanyaan terakhir dari kelompok pembahas. Terima kasih kelompok pembahas sudah menyediakan pertanyaan. Selanjutnya, kita akan ke sesi kedua, yaitu pertanyaan dari audiens. Nah, apakah teman-teman ada yang ingin bertanya? Dipersilahkan untuk menuliskannya di room chat atau open mic.
Nah, yang terkait tadi ya teman-teman untuk BUMN ya, nanti dicek apakah itu masih BUMN atau bukan gitu. Terus yang selanjutnya PT Cipta Niaga itu kan sudah dilebur ya teman-teman menjadi perusahaan perdagangan Indonesia. Ini hasil leburan dari tiga perusahaan niaga seperti tadi ya, Cipta Niaga, Dharma Niaga, Panca Niaga ya. Hasil peleburan dari 3 persero menjadi PT Perusahaan Perdagangan Indonesia atau PPI. PPI ya. Sama seperti Bank Syariah Indonesia ini kan hasil peleburan dari beberapa bank syariah ya, BNI Syariah, Mandiri Syariah gitu ya teman-teman. Jadi Bank Syariah Indonesia. Ini PT Niaga ini juga sama. Jadi kalau tadi kelompok menyampaikan Dharma Niaga nanti dicek lagi, sudah dilebur jadi PPI itu ya. Nah tinggal kelompok mencari tahu, coba sekarang dicari tahu PPI itu masih BUMN atau bukan. Gitu. Masih ya teman-teman, itu adalah salah satu perusahaan besar ya, karena leburan dari 3 bank niaga tadi, di mana PPI ini fokus pada ekspor, impor, dan distribusi. Gitu. Nah, coba sumber yang menyampaikan atau mengatakan bahwa Dharma Niaga ini membantu koperasi apa dan sebagainya. Tadi silakan di-share di WhatsApp grup, Mbak. Baik, Bu, sebentar. Ya, supaya lebih membantu teman-teman. Tapi teman-teman perlu mengingat ya, saya tidak tahu nanti cek apakah itu sumber lama atau baru. Cuma kalau yang sudah lama itu 3 persero niaga itu sudah dilebur jadi 1 jadi PPI. Oke, begitu saja. Nanti tinggal menunggu hasil share dari kelompok, bisa dilanjutkan dengan pertanyaan selanjutnya. Baik, Bu Nian, terima kasih. Ya, sama-sama. Bagaimana teman-teman lain? Apakah ada pertanyaan? Silakan disampaikan, baik di room chat maupun secara langsung. Silakan teman-teman.
Terima kasih kepada kelompok penyaji telah menyampaikan informasi tambahan yang sudah di-share melalui WA Group. Silakan teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan dari materi kita terkait kerjasama koperasi dan bidang usaha lain? Ya, seperti yang saya sampaikan, itu tadi berita yang lama ya teman-teman. Jadi nanti teman-teman kalau mendengar kata apa tadi, bank niaga ya, bank niaga untuk gabungan perusahaan niaga itu berarti gabungan 3 tadi ya teman-teman, BUMN di bidang niaga itu ada 3 tadi ya gabungannya. Ada Dharma Niaga, ada Panca Niaga gitu ya, jadi gabungan itu. Sekarang namanya adalah PPI. Yang di-share kelompok ini juga bisa nanti dibaca-baca untuk menambah wawasan ya teman-teman. Dan mungkin memperdalam, bisa silakan dibaca-baca. Sepertinya teman-teman sudah cukup jelas ya terkait materi kita hari ini. Tidak ada yang bertanya. Sudah jam 10:16. Atau dari kelompok pembahas ada pertanyaan lanjutan mungkin? Bisa disampaikan? Kalau dari saya mungkin cukup, Alice. Kalau dari teman yang lain kurang tahu. Kalau sudah tidak ada pertanyaan mungkin bisa ditutup, Elis. Tadi saya sudah menjelaskan juga beberapa hal yang perlu diluruskan. Dan untuk materi saya sudah tambahkan semua ke kelompok ya beberapa hari lalu dan nampaknya kelompok sudah menambahkan begitu. Baik, Bu Nia. Baik, teman-teman, karena tidak ada yang ingin bertanya, maka diskusi kita pada hari ini akan saya akhiri. Sebelumnya, terima kasih kepada Bu Nia yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjadi moderator. Kemudian, terima kasih juga kepada teman-teman kelompok 6 yang sudah membuat dan memberikan pertanyaan untuk jalannya diskusi kita pada hari ini. Dan tidak lupa juga untuk teman-teman kelompok 7 yang sudah menyajikan materi
memberikan materi kepada kita semua, yang tentunya semakin menambah pengetahuan dan wawasan kita terhadap materi kerjasama koperasi dan bidang usaha lain. Dan saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang jelas, yang tidak berkenan di hati teman-teman dan tidak berkenan di hati Bunia. Saya mohon maaf. Semoga selanjutnya menjadi lebih baik lagi dan teman-teman bisa berpartisipasi secara aktif ya di dalam kelas. Untuk mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, ada baiknya untuk ditutup dengan berdoa yang akan dipimpin oleh Bernardus Ardian. Silahkan, Ardian. Baik, Elis. Baik, Bunia dan teman-teman, sebelum kita mengakhiri perkuliahan pada hari ini, marilah kita berdoa. Saya akan bicara Katolik, teman-teman yang lain dapat menyesuaikan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi, Bapak. Kembali kami aturkan puji dan syukur kehadirat-Mu karena telah membimbing kami dari awal sampai akhir, sehingga pembelajaran kami dapat berjalan dengan lancar. Semoga apa yang telah kami pelajari pada hari ini dapat berguna bagi masa depan dan dapat menambah pengetahuan kami. Sekarang kami akan melanjutkan aktivitas kami. Semoga Tuhan selalu memberkati dan melindungi kami dalam melanjutkan aktivitas kami. Demi Kristus Tuhan mengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, terima kasih ya penyaji yang sudah menyiapkan PPT materi dan juga sudah menjawab banyak pertanyaan dari pembahas. Kita berikan tepuk tangan teman-teman untuk penyaji ya. Kemudian kepada pembahas juga terima kasih atas semua pertanyaannya yang semakin menambah diskusi kita menjadi ramai, dinamikanya menjadi baik gitu ya, dan juga menambah wawasan kita untuk memperdalam materi ini. Kita berikan tepuk tangan teman-teman. Dan juga kepada moderator Notulen nanti yang membantu kita merangkum hasil diskusi. Moderator tadi membantu kita untuk memperlancar jalannya diskusi sehingga diskusi bisa berjalan dengan lancar ya Mbak Elis. Terima kasih. Kita berikan tepuk tangan dan juga untuk petugas doa pembuka dan penutup. Serta makasih juga ya untuk partisipasi pasif teman-teman mengikuti perkuliahan ini sudah setia menemani kita semua dalam sesi diskusi. Semoga ke depan teman-teman bisa menjadi partisipan pasif yang baik maupun siapa tahu semakin menjadi partisipan yang aktif gitu ya, aktif bertanya, mungkin aktif menambah informasi ketika misalnya ada pertanyaan, membahas pertanyaan tentang apa, lalu kalian punya tambahan apa, nah kalian bisa berpartisipasi di situ, tidak harus bertanya gitu ya teman-teman. Ya, oke. Tepuk tangan untuk kita semua. Karena sudah selesai, sudah ditutup dengan doa. Terima kasih atas kebersamaan kita teman-teman. Kita jumpa lagi minggu depan dengan kelompok selanjutnya, kelompok 8. Nanti kelompok 8 akan mempersiapkan. Ya, minggu lalu sudah mengkonsultasikan, kemudian sudah saya beri materi-materi tambahan. Dan semoga teman-teman dan kita semua tetap sehat, semangat gitu ya teman-teman. Ini bulan terakhir sebelum UAS, jadi silahkan dipersiapkan dengan sungguh, kan kuliahnya tinggal November dan awal Desember lalu UAS gitu ya teman-teman. Ya semoga kuliah masih tetap semangat. Oke, terima kasih teman-teman, sampai jumpa minggu depan.